Oke, baik teman-teman, ini akan saya berikan studi kasus untuk langsung kita praktek aja. Misalkan nih, saya punya produknya itu, target market saya itu orang yang punya pekerjaan tetap dan punya gaji yang lumayan tinggi, statusnya direktur ya. Contohnya saya mau nawarin kredit mobil, ya, atau mobil-mobil listrik terbaru misalnya, ini saya sales mobil, atau saya punya properti baru bagus dan saya mau tawarkan ke dia. Saya akan coba scrap data dengan target market orang-orang tertentu ya, dan saya nyarinya di LinkedIn teman-teman nih ya, dengan perintah seperti ini teman-teman ya, site linkedin.com, jabatannya direktur, lokasi Jakarta, yang ada Gmail atau WhatsApp ya. Ini sudah keluar nih, beberapa orang di sini keluar ya datanya ya tuh ya. Jadi ada nomor, ada WhatsApp-nya, ada Gmail-nya teman-teman pemain ya. Kita tinggal copy aja teman-teman, copy, dan sama seperti video saya sebelumnya itu teman-teman masukkan ke ChatGPT untuk dirapikan ya. Kita perintahkan ChatGPT untuk merapikan data ini ya teman-teman ya. Kita perintahkan dia untuk merapikan ya. Masih ingat teman-teman perintahnya ya? Perintahnya saya berikan kamu data ini ya. Tinggal kita minta dia merapikan data aja. Nah, ini ya teman-teman ya, kita lihat hasilnya. Saya akan coba langsung scraping, kemudian saya coba menggunakan tools untuk broadcast ya teman-teman ya. Nah itu ya teman-teman ya, saya dapat nomor emailnya sama WhatsApp-nya teman-teman ya. Contoh ini ya, saya udah dapat nomor WhatsApp sama email. Jadi saya mau rapikan sekalian, saya mau menggunakan tool broadcast chatloai.com ya teman-teman. Nanti bisa coba gratis di chatloai.com selama 7 hari ya. Bikin akun aja di sini ya teman-teman ya, nanti ya bikin akun coba gratis nih kan, coba gratis. Kan saya udah punya akun, saya login. Kemudian saya mau broadcast teman-teman, dan di sini untuk broadcast blast massal ya. Syaratnya teman-teman harus menautkan nomor WhatsApp-nya dulu. Dan saya sangat menyarankan teman-teman untuk pakai jangan nomor WhatsApp teman-teman untuk yang biasa dipakai untuk marketing atau CS, karena ini bukan official resmi WhatsApp yang kita ngirim harus berbayar ke Meta. Jadi kita ada resiko bisa kena ban teman-teman kalau nomor WhatsApp kita itu masih baru, apalagi nggak pernah dipakai gitu ya. Saran saya pakai nomor kedua atau ketiga teman-teman, tapi yang lama yang sudah sering dipakai komunikasi supaya aman ya. Nah teman-teman tautkan dulu perangkatnya di sini ya, perangkatnya ini di sini, tautkan perangkat. Habis itu pilih perangkatnya. Ini saya contohnya saya sudah terhubung semua perangkatnya, jadi tautkan perangkat, hubungkan kayak gini, nanti dihubungkan lewat QR code. Sama kalau teman-teman buka WhatsApp di laptop atau di PC itu loh, jadi web WhatsApp itu nanti disambungkan, hubungkan lewat QR code ya. Nah terus saya akan melakukan broadcast. Nah, caranya broadcast itu gampang banget, di sini tinggal buat kampanye ya. Pengirimnya dari nomor siapa, kemudian nama kampanye apa, terserah ya nama kampanyenya. Kemudian tulis pesannya apa. Ini saya pakai pesan tag aja jadi ya. Terus kemudian ini bisa menggunakan variabel teman-teman ya, supaya
pesan yang dikirim tuh setiap pesan berbeda. Misalnya ini siang kak, kak mohon izin misalnya ya, kak mohon izin, karena kita belum kenal, saya mau infoin ada model mobil terbaru dari contoh, ini saya kasih yang ambil contoh ya, lagi promo kak, kalau kakak berkenan bisa saya kirimkan. Lagi promo misalnya ini cicilan DP 10% kayak atau 0% nih, cicilan berapa, katakanlah misalnya mulai dari 3 juta misalnya gitu ya. Kak, jadi kita pakai bahasa yang halus saja ya karena belum kenal. Kak, aku sales ready. Bisa traktir gratis. Tuh. Saya infoin detailnya. Nah kayak gini ya misalnya gitu ya. Biar tambah bagus saya kasih ini ya, icon supaya lebih menarik ya. Kasih icon supaya lebih menarik. Kayak gini, habis itu kan ini kalau nanti mengirim dia namanya beda-beda teman-teman ya, sesuai nama yang kita dapat dari hasil scraping tuh kan ada nama usaha tuh ya, gitu. Bisa pakai nama usaha ini, bisa sih teman-teman. Jadi kita coba lanjutkan. Jadi untuk nama ini sesuai dengan tabel namanya nanti. Kemudian supaya nggak kedeteksi spam, ini pakai random tag, random number ya, kayak gini teman-teman ya. Teman-teman sebenarnya bisa juga pakai gambar. Di sini pakai gambar bisa juga, tapi ini saya coba pakai teks dulu ya. Kalau bisa waktu di awal kirim jangan pakai link, karena kan nanti dicurigai itu adalah virus ya, nanti kan orang pada takut ya ngeklik linknya. Kalau enggak ya sini kasih nomor WA yang lain juga boleh. WA saya yang lain berapa, 62815007 misalnya gitu ya, kayak gitu teman-teman ya. Jadi saya broadcast ini berikutnya, kemudian saya broadcast ini bisa dijadwalkan teman-teman ya, tuh ya, dan kita bisa atur jedanya, dan saya sangat menyarankan kalian jedanya nih yang paling maksimal aja supaya nomor WhatsAppnya aman. Kalau nomor WhatsApp teman-teman udah lama dipakai percakapan itu aman sih ini ya, saya udah cobain berapa kali ini nggak kena masalah.
Asalkan jangan WhatsApp baru ya. Kalau WhatsApp baru udah pasti kena masalah teman-teman, karena ini bukan official dari Meta. Kecuali teman-teman mau pakai yang official dari Meta, teman-teman daftar dulu di Meta nomor WhatsAppnya itu. Dan daftarnya itu juga nggak mudah ya, kan harus verifikasi nama usaha, dokumen-dokumen usaha juga harus dimasukkan. Itu problemnya. Bisa sebenarnya pakai yang official kayak gitu, teman-teman bayar nanti. Jadi per kirim pesan itu bayar. Di Indonesia itu mungkin tarifnya sekitar 500 sampai 900 berapa gitu per pesan tuh ya. Cuma harus verifikasi dulu nomornya teman-teman tuh harus diverifikasi, dan kirim pesannya juga tidak boleh sembarangan kalimatnya, harus approval dulu dari Meta gitu. Ya itu plus minusnya ya. Jadi karena kita ini sales ya, kalau saya pribadi ya yang simpel-simpel dulu aja, nggak usah terlalu pusing. Kalau kecuali kita corporate perusahaan yang resmi ya gitu, mau pakai yang official WhatsApp itu ya emang harus gitu, karena dia kan kalau broadcast juga nggak tiap hari, broadcastnya mungkin sebulan cuma sekali, bahkan ada yang 3 bulan sekali ya, karena bayar teman-teman ya, jadi nggak gratis. Itu kalau itu pasti aman, karena mau broadcast aja di sana daftarnya itu dokumennya harus dimasukkan semua, terus kalimatnya yang di broadcast harus disetujui dulu sama Meta. Oke, jadi saya lanjutkan ya, ini kita cari yang paling simple. Jadi kita sebagai sales kita pakai jalan yang cerdik aja, nggak usah terlalu ribet. Nah ini kayak gini, jadwalkan mau kapan di broadcast boleh. Misalnya ini hari ini saya broadcast pagi 50, sore 50 boleh, pagi siang 50, malam 50 dah gitu. Jadi 100 satu hari kan bisa lumayan, 100 nomor ya. Jadi bisa juga segera, ini bisa tinggal buat kampanye, klik gitu ya, kayak gitu teman-teman. Nah database-nya dari mana? Dari sini yang tadi kita scrape nih dari sini kita scrape ya, kayak gitu teman-teman. Jadi sistemnya harus serba otomatis. Kita bisa scrape, kita blast, setelah itu baru kita harus punya sistem balas otomatis juga. Nah di sini bisa itu balas otomatis. Teman-teman bisa pilihannya pakai balas otomatis yang teman-teman rancang ya. Jadi ada pilihan menu, misalnya kalau ketika nge-blast ini ada yang menjawab mau, jadi ada pilihan pertanyaan gitu teman-teman. Jadi pertanyaannya itu misalnya boleh, mau, atau menu 1, 2, 3. Kalau dia ketik 1 nanti jawabannya A, kalau ketik 2 jawabannya B. Itu yang balas otomatis di sini, setting manual ya. Balas otomatis ini contohnya saya bikin balas otomatis ya. Mau, kalau ada yang ketik mau jawabannya ini gitu. Teman-teman bisa desain flow-nya sesuai dengan yang teman-teman mau nih. Misalnya teman-teman pengennya orang tuh langsung jawab ya, blast teman-teman tuh jawab dengan pilihan. Mau tanya promonya atau jenis kendaraannya apa aja, misalnya ini, atau jenis tipe propertinya apa aja, terus mau tanya DP-nya berapa, leasingnya siapa aja, kreditnya sama siapa aja, misalnya ini kalau rumah atau agent properti ya. Terus mau tahu lokasi kantornya bisa, 1 misalnya tanya tipe mobilnya, 2 DP, 3 leasing sama siapa aja, 4 lokasi kantor, 5 minta test drive gitu misalnya, tuh pilihannya kayak gitu. Jadi kalau dia ketik 5 nanti muncul test drive. Jawabannya teman-teman setting di sini, di setting nih contohnya berupa teks. Jadi di setting nih contohnya ya kayak gini ya, nanti jawabannya kayak gini, otomatis di setting. Misalnya mau test drive jawaban nomor 5, keluarnya nanti gini nih, kalau udah ketik 5 di sini ya. Jadi syaratnya kan dia harus ngetik angka 5 ya di sini ya, kata kuncinya ya, nomor 5 gitu ya. Kalau angka 5 dia akan keluar, baik kak, untuk test drive kakak boleh infokan nomor WhatsApp-nya misalnya, kami bisa jemput untuk test drive misalnya, kayak gitu. Jadi teman-teman punya WhatsApp yang bisa balas otomatis, kan asik banget ya kalau punya kayak gitu ya. Jadi udah punya database
kemudian di broadcast otomatis, kemudian dibalas otomatis sama WhatsApp-nya. Nah, kayak gitu kalau yang teman-teman harus miliki sistemnya. Bisa juga dengan AI chatbot. Nah, ini sebenarnya bagus, tapi teman-teman harus melatih AI-nya. Ini contohnya saya latih nih AI saya ini dengan database saya sendiri. Ada tanya jawab, tugasnya dia, harga, semua saya masukkan di sini. Dengan AI bisa lebih otomatis, tapi kelemahannya kadang-kadang AI bisa salah jawab, teman-teman. Kalau kita nggak ngasih data lengkap, gitu. Kalau mau cepat pakai AI ini bisa. Nah, tutorial lengkapnya nanti teman-teman boleh lihat di chatlogai.com, ada tutorial lengkapnya tuh. Yang penting teman-teman tahu dulu garis besar gambaran flow-nya, karena kita ini mencari database yang masih dalam tanda kutip mentah gitu ya, belum matang. Kalau mau cari yang matang, nanti saya akan berikan video berikutnya tentang cari database yang lebih matang dengan cara adalah beriklan. Itu udah pasti, hasilnya pasti akan lebih bagus karena database-nya memang orang-orang yang nyari produk atau jasa kita, ya. Oke, teman-teman, sampai di sini videonya. Saya akan lanjutkan lagi nanti tambahan video saya tentang frameworknya, kemudian cara cari database dengan iklan, ya.